Dit. Suamiku udah mau berangkat kerja. Iya. Kok kamu kaget gitu kenapa? Enggak apa-apa. Ya udah kamu hati-hati di jalan ya. Iya. Ini kasihan lo, pengen disayang sama papanya. Ya sayangnya nak ya, doain papanya biar selamat di perjalanan ya. Makasih ya. Tante mau mengadakan makan malam itu untuk mempererat hubungan keluarga kita sama anak tante yang baru yaitu Saka. Saka anak kandung tante? Kok bisa, Tan? Saka memang anak kandung tante, tapi kami sempat terpisah selama bertahun-tahun. Ya, tapi akhirnya tante bisa menemukan dia. Walaupun tante nggak menyangka kalau selama ini anak yang tante cari sudah ada di depan mata tante. Jadi Saka itu anak kandung tante sebelum tante menikah dengan papanya Dante. Iya, benar. Sebelum tante menikah dengan papanya Dante, tante sudah punya anak. Ampun tante, aku ikut senang. Akhirnya anak kandung yang tante cari selama ini ketemu juga sama tante dan anak itu ternyata Saka. Tapi kenapa dari sekian banyak orang yang baik, yang lebih berkompeten, kenapa harus Saka? Loh, bukannya itu malah bagus. Kamu kan udah kenal sama Saka. Jadi kamu gak akan ngerasa asing sama saudara kamu sendiri. Aku aja pengen banget punya saudara. Tapi sayangnya aku cuma anak tunggal. Jadi aku gak bisa ngerasain punya saudara. Kalau saya sih, lebih baik nggak punya saudara, Din. Daripada saya harus menganggap Saka itu saudara tiri saya. Ya mungkin di awal ini masih hal yang susah buat kamu terima. Tapi yakin deh, mungkin dengan hubungan kamu dan Saka yang baru ini bisa ngebuat kinerja perusahaan lebih baik. Ya kan Tante? Iya, betul. Itu nggak akan bisa, Din. Dan nggak akan pernah bisa. Ya udah, tante ke kantor dulu ya. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu Tante. Saya pamit ke belakang, Pak. Iya, iya. Pi, tolong jelasin sama Arin, Pi. Arin, Papi bersumpah kalau Papi juga baru tahu kalau ternyata Saka itu anaknya Anjani. Gak tahu deh, Pi. Bingung, Arin. Bingung harus percaya yang mana, Pi. Entah seberapa banyak lagi kebohongan atau rahasia yang Papi simpan dari Arin. Arin gak tahu. Nggak ada, Rin. Sungguh nggak ada yang Papi rahasiain dan sembunyikan dari Arin. Kalaupun ada yang memang Papi sembunyikan, tidak Papi sampaikan ke Arin. Karena memang itu hal yang nggak penting untuk Arin. Kalaupun Papi sampaikan nanti malah hanya akan menambah beban pikiran Arin. Jadi memang Papi nggak perlu harus sampaikan. Pi, sekarang itu kita cuma tinggal berdua, Pi. Arin cuma punya Papi. Papi juga cuma punya Arin sekarang. Jadi seharusnya udah nggak ada rahasia lagi di antara kita, Pi. Jangan sembunyiin apapun dari Arin. Iya, Rin. Ke depan nanti apapun
papi coba untuk sampaikan ke Arin. Rin, papi minta maaf juga ke kamu. Kalau papi sudah melakukan kesalahan besar hingga membuat kekecewaan di dalam hidup kamu. Ya, nggak apa-apa, Pi. Udah berlalu juga. Ya, sudah berlalu. Sekarang Arin mau berangkat kantor ya? Ya. Ayo udah, kita berangkat kantornya bareng, ya? Papi mau siap-siap dulu nggak? Ya udah, papi siap-siap dulu ke kamar ya. Arin, sekali lagi papi minta maaf. Iya, Pi. Sayang. Kamu harus lihat ini, sayang. Ternyata Mbak Saka itu anaknya Bu Wiryo. Kok bisa ya? Oh, Kok doang sih? Kamu gak kaget ngeliat berita ini? ya enggak lah, kan aku udah tahu sayang. Gak, bentar. Kamu udah tahu, terus kamu gak ngasih tahu aku. Kamu kapan taunya sih? Aku tahu berita ini dari semalam sayang. Tapi kamu kan udah tidur, jadi aku sebelum tidur tuh aku ngecek handphone, ya makanya aku tahu berita ini. Oh gitu. Kok bisa ya? Jangan-jangan acara kemarin itu acara pengangkatannya Kak Saka lagi. Wah, ini mesti nanya sih ke Bu Harin. Aku mesti tanya sedetail mungkin, aku mesti tahu tentang ini. Ayo, kamu udah siap belum? Yuk berangkat yuk. Bentar sayang, kita kan belum sarapan. Ya sarapan itu nggak penting, ini lebih penting sayang. Ayo cepetan. Iya, bentar. Cepat. Top. Gua ada berita hot nih. Ini tentang Saka atau enggak? Apa sih? Berita hot. Emang ada yang lebih penting, lebih gawat dari masalah gue, Bon? Masalah hati gue sama Yuna. Ini orang galau kayak ABG labil loh. Ini lebih penting. Ini soal Saka, sahabat kita loh. Kenapa, Saka? Tadi itu gua baca berita di sosmed. Dan ternyata Saka udah diangkat jadi CEO Wiryo Group. Dan dia juga anak kandung dari Ibu Wiryo. Ya mereka udah terpisah lama selama ini. Lo bisa nggak? Nggak usah bikin berita yang nggak-nggak. Ini orang gak percayaan banget nih. Nih, lo baca sendiri. Tuh. Ini serius, Bon? Ya iyalah Cumi. Wah, ini nggak bisa dibiarin nih, Bon. Kita harus panggil dia dan kita harus interogasi dia di sini. Kalau masalah itu lo tenang, nanti biar gue yang hubungin Saka untuk dia datang ke sini dan dia harus cerita sama kita. Oke, Bon. Kaget lo. Aku nggak percaya kehidupan Mas Saka bisa berbalik dan berubah secepat ini. Arin. Papi perhatikan Arin sejak tadi di perjalanan di dalam mobil. Arin banyak melamun. Jangan bilang ke Papi tiba-tiba sekarang Arin jadi kepikiran tentang Saka. Kok Papi bisa nanya kayak gitu?
Papi nggak ingin aja tiba-tiba Arin berubah pikiran karena sekarang Arin sudah melihat Saka itu sekarang mendapatkan posisi baik di kantornya Wiryo Group. Papi kira nggak usah seperti itulah. Arin bisa kok membuka hati Arin kalau Arin sudah siap nanti dengan laki-laki lain. Ya kan, yang benar-benar baik terhadap Arin, itu yang papi mau. Kayak contohnya teman kamu siapa tuh, Justin, nah itu laki-laki baik papi lihat. Pi, Arin ini baru banget cerai sama Mas Saka. Ya nggak baik lah, masa Arin tiba-tiba langsung cari penggantinya Mas Saka. Ya oke, Arin memang dekat sama Justin, tapi udah hubungan Arin cuma sebatas teman dan sebatas partner kerja. Udah itu aja, Arin gak mau fokus ke yang lain dulu. Arin pengen fokus sama diri Arin sendiri. Arin pengen fokus sama perusahaan Arin. Udah. Sudah, bagus. Kalau memang itu menjadi keputusan Arin untuk saat ini, papi dukung Arin. Papi ingin Arin selalu bahagia, nak. Jangan lupa untuk berpikir untuk kebahagiaan Arin. Ya, sayang ya. Makasih, Pi. Arin masuk ya? Ayo, masuk. Ya, Pi. Ya, dadah. Pedro? Langsung ke kantor? Oh, enggak. Kamu antarkan saya sekarang ke kantor Wiryo Group. Iya, ayo. Ma, kok tehnya nggak diminum? Kenapa? Nggak apa-apa. Ma, belakangan ini banyak banget masalah di keluarga kita. Riri tahu Mama pasti capek. Rasanya pasti berat banget, Ma. Riri paham kok. Iya, Rin. Ini memang berat buat Mama. Dan Mama nggak tahu lagi gimana caranya buat ngadapin hal ini. Dan Mama udah nggak tahu Mama harus berbuat seperti apa lagi. Yang penting Mama itu sekarang tenang, Ma. Yang sabar. Ya, Mama kan masih punya Riri. Dulu waktu Riri masih ada masalah sama Mas Kelvin, Mama yang selalu support. Jadi biarin sekarang Riri yang melakukan itu buat Mama ya. Ya, Rin. Makasih ya. Emang cuma kamu yang selalu ngertiin Mama dan kamu juga yang selalu sabar ngadepin Mama. Maafin Mama ya, Rin. Padahal kamu itu udah mau lahiran, tapi kamu harus menghadapi masalah Mama seperti ini. Udah gak apa-apa, Ma. Gak apa-apa. Udah. Pokoknya kamu tenang ya. Apapun yang terjadi, Mama pasti berusaha buat cucu Mama. Buat cucu Mama selalu bahagia. Makasih banyak ya, Ma. Mari Bu, saya bantu tasnya. Iya. Kasih ya. Iya, tuh. Yon, kamu gak usah pikirin kayak gitu ah. Ibu tahu awalnya itu sulit buat kamu. Tapi Ibu yakin nanti kelamaan kamu juga terbiasa dan bisa lupain Jakarta. Lagi pula enakan juga di kampung. Selamat tinggal Jakarta. Semoga ini gak akan jadi kenangan terakhir aku di sini. Dan semoga aku bisa kembali lagi ke sini. Yuk.